Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang hebat, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya sehat dan tetap semangat ya. Nah, apakah anak-anak suka mendengarkan dongeng? Hari ini ibu akan menceritakan sebuah dongeng yang sangat terkenal dari Indonesia, yaitu Keong Emas. Dongeng ini bercerita tentang seorang putri yang baik hati, seorang pangeran yang pemberani, dan seorang saudara yang memiliki sifat iri hati. Kira-kira bagaimana ya kisahnya? Ayo kita dengarkan bersama-sama. Pada zaman dahulu kala, hidup seorang raja yang bernama Kertamarta. Ia memimpin sebuah kerajaan yang makmur dan sentosa. Kerajaan tersebut adalah Kerajaan Daha. Raja Kertamarta mempunyai dua orang putri yang cantik yang bernama Candrakirana dan Dewi Galuh. Mereka hidup berbahagia dan serba berkecukupan. Suatu hari, seorang pangeran yang tampan dan rupawan dari kerajaan Kahuripan berkunjung ke kerajaan Daha. Pangeran tersebut bernama Raden Inu Kertapati. Kedatangan pangeran tersebut untuk melamar Candrakirana dan sangat disambut baik oleh Raja Kertamarta. Sang raja menerima lamaran tersebut dan Candrakirana akhirnya ditunangan dengan Raden Inu. Namun, pertunangan tersebut membuat saudara satu-satunya Candrakirana, yaitu Dewi Galuh, merasa iri dengki. Sebab Dewi Galuh merasa Raden Inu lebih cocok dengannya dibanding saudara perempuannya tersebut. Dewi Galuh pun gelap mata hingga akhirnya ia pergi ke kediaman nenek sihir dan meminta bantuannya untuk membuat Candrakirana menjadi sesuatu yang menjijikkan dan mengerikan sehingga dijauhi oleh Raden Inu. Nenek sihir pun menuruti permintaan Dewi Galuh. Tidak lama kemudian, Candrakirana berubah menjadi keong emas, lalu dibuang ke sungai. Di lain hari, ada seorang nenek yang baik hati yang sedang mencari ikan di sungai dengan jalannya. Tanpa disadarinya, keong emas tersangkut di jala nenek tersebut dan terbawa pulang olehnya. Keesokan harinya, sang nenek kembali ke sungai lagi. Tapi malang nasibnya, karena tidak ada satupun ikan yang tertangkap di jalannya. Sang nenek lalu pulang dengan perasaan sedih. Dan betapa kagetnya ia ketika melihat banyak macam makanan yang sudah tersedia di meja makan. Nenek tersebut bertanya-tanya, siapakah gerangan yang memasakkan semua makanan itu untuknya? Karena kejadian tersebut terjadi di setiap hari, sehingga nenek menjadi penasaran. Pada di pagi hari sebelum pergi ke sungai, nenek mengintip apa yang terjadi di rumahnya. Dan betapa kagetnya, ia melihat keong emas berubah menjadi wanita yang sangat cantik. Ia pun pergi menyapa wanita cantik tersebut. Siapakah kamu, wahai putri cantik? Dan dari manakah asalmu? Tanya sang nenek. Aku adalah putri kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir utusan saudaraku karena merasa iri kepadaku, kata keong emas. Setelah menjawab pertanyaan nenek, Candrakirana berubah menjadi keong emas. Sementara itu, Raden Inu tak mau diam saja. Ketika tahu Candrakirana menghilang, ia pun mencarinya dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Nenek sihir pun akhirnya tahu dan mengubah dirinya menjadi gagak untuk mencelakai Raden Inu. Raden Inu kaget sekali melihat burung gagak yang bisa berbicara dan mengetahui tujuannya. Ia menganggap burung gagak itu sakti dan menurutinya. Padahal Raden Inu diberikan jalan yang salah. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Lalu, pangeran tersebut memberikan kakek itu makan.
Ternyata kakek itu adalah orang sakti yang sangat baik. Ia juga menolong Raden Inu dari burung gagak itu. Kakek tersebut membantu mengusir burung gagak hingga menjadi asap. Sang kakek juga memberitahu Raden Inu di mana keberadaan Chandra Kirana. Raden Inu segera berjalan menelusuri hutan dan setelah berhari-hari, akhirnya ia menemukan Chandra Kirana yang sedang memasak di sebuah gubuk yang sangat reok. Kutukan dari nenek sihir pun menghilang karena perjumpaan itu. Raden Inu kemudian memboyong tunangannya beserta nenek yang baik hati itu ke istana. Dan Chandra Kirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada Raja Kertamarta. Raja Kertamarta meminta maaf kepada Chandra Kirana dan sebaliknya. Dewi Galuh mendapat hukuman yang setimpal karena Dewi Galuh merasa takut. Dia melarikan diri ke hutan. Akhirnya pernikahan Chandra Kirana dan Raden Inu pun berlangsung dengan pesta yang sangat meriah dan mereka hidup bahagia selamanya. Nah, anak-anak, demikianlah dongeng cerita rakyat Nusantara Kang Emas. Sekarang coba, siapa yang bisa menyebutkan pesan dari cerita tadi? Betul sekali, kita tidak boleh iri dan dengki kepada orang lain ya anak-anak. Karena kita juga harus selalu berbuat baik, jujur, dan suka menolong sesama manusia. Karena anak yang baik akan disayang oleh teman, keluarga, dan tentu saja oleh Tuhan. Terima kasih sudah mendengarkan dongeng Ibu hari ini. Sampai bertemu lagi di cerita berikutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.